Ini siapa nih yang nulis nih? Siap open donasi. Nggak butuh open donasi, open donasi. Hapus itu, kalau nggak hapus tak blokir kamu. Jangan mengatakan open donasi di sini ya. Nggak pernah saya itu minta-minta open donasi. Ayo, hapus segera. Kalau enggak, tak blokir. Bukan, itu temanku. Tapi kalau dia nulis open donasi kan nenyek toh. Aku dikirai meh open donasi kan. Oke, kasih tahu nih. Yang bisa hapus cuma host sama moderator, Oh, Mister. gak apa-apa, gak apa-apa. Biar nggak diulangi lagi. Itu sebagai bukti ya, waspada ya. Itu sebagai bukti ya, sebagai bukti waspada. Aja nulis kayak ngono. Aku selama TikTok ini nggak pernah minta donasi, ya. Nanti jadi masalah nanti di ini. Ya oke ya, tak lanjut lagi, nggak masalah. Yang penting kamu minta maaf saja sudah bagus. Oke ya, saya kasih tahu nih ya. Saya bilang kepada teman-teman yang pegang itu, yang ada filenya, ada foldernya, ya, yang ada foldernya. Kalau mau cari bukti, bisa membuktikan siapa orang ini, sini, kasih saya. Saya akan tunjukkan siapa dia. Ojo dumeh belereng ini terus gak iso pakai alat. Bisa. Bagaimana Bang Ai? Bisa kan Bang Ai? Silakan. Iya, ada kemungkinan bisa, Mister. Pastinya pasti ada peluang lah ya. Yang itu yang harus diusahakan. Yang masalahnya di sini kan tidak ada usaha sama sekali kan. Seperti nyerah, seperti laporan forensik yang ada di apa? Yang diserahkan ke Puslap 4 itu kan hanya menganalisa frame-nya ada yang hilang atau enggak, ada yang terpotong atau tidak, tapi tidak dilakukan usaha enhancement. Padahal ketika dilakukan enhancement, mungkin bisa lebih jelas benda itu apa gitu kan. Nah, ini akhirnya perdebatan di ruang publik atau di dunia maya ini jadi lebih sehat ya ketika bisa diketahui itu lebih bagus ya. Nah, ini yang sayang di proses Pauman ini hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan sedikit dengan sedikit tambah effort dikit tetapi tidak dikerjakan sehingga ya banyak pertanyaan gitu, Mister. Ya, saya itu hanya menginginkan begini Bang Ai terhadap apa namanya CCTV 0501 ini. Saya tidak menginginkan lain. Apakah itu bisa diperdekat wajahnya, tapi untuk proses ini pasti bisa lah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan hanya dua orang ini di malam itu. Ada orang lain di TKP itu sejatinya. Itu aja. Kalau sudah mengatakan bahwa ada orang lain di tempat itu sejatinya, artinya ada pihak-pihak tertentu yang turut serta ikut dalam proses menghilangkan nyawa para korban. Tujuannya hanya itu. Ini berbahaya ini kalau ini nanti terungkap siapa yang ada di sini sebenarnya yang diakui sebagai Prio ternyata bukan. Ini menunjukkan bahwa itu adalah orang lain. Kalau orang lain ini terungkap dari sini, kemudian nyambung dengan digital forensik terkait dengan hasil rekaman handphone, wah geger nih Indramayu, geger geden Bang Ai. Iya, Mister. Iya, Mister. CCTV. Iya, Mister, saya baru ingat tadi mau bicara yang terkait ini. Yang tadi CCTV ini ada satu detail yang nggak disampaikan ini entah apa ya alasannya, Mister ya. Kan waktu Bang Tony bilang itu kan ada loncat video dari jam 23 sekian sekian menuju ke 00 sekian sekian, habis itu loncat ke 0501. Kenapa kok penyidik ini tidak menyampaikan itu di kesaksiannya ya, Mister ya? Ye, ye, Seakan-akan ye. tidak pengen diceritakan.
di bagian dua video itu. Jadi yang sampai jam 23, kemudian sampai jam yang loncat di 00.30 itu misal. Ada video Iya, yang halo. iya, iya. Aku tuh ngrungokke yo. Oh iya, itu Mister. Kenapa kok nggak disampaikan di persidangan sama Ini lo saksi? kupingku mendengar. Ini lo Ini kupingku sedang mendengarkan ke situ. Silakan kamu bicara terus. Oh iya Mister. Saya pikir ini ngehack Mister. Jadi Malah ini ngomong ada piye. CCTV Oke, saya Israel yang di yo, jam. saya ngelek Oh lagi Mister aku kayaknya Mister. apa ya? Sumpah gua. Tunggu dulu Bang Sinyalku bagus, tapi kalau sampean ngomong tuh lu piye lagi? Oh, aku yang Seben- ngelek nih. iya, nge-lag sebentar tapi nggak lama. Cuma sebentar doang. Oh, 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 ya wes. Ya, dilanjut Bang Ai. Kalau di apa yang dimaksud sama Bang Tony itu kan sebenarnya yang skip itu adalah di pukul 23.30 sekian lalu loncat tiba-tiba jadi 00.34 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu kan berarti kan ada video lain di toko CCTV toko bangunan dan itu juga video yang sama kemarin dikonfirmasi oleh Pak RT kan. Nah, tapi dua video itu tidak disampaikan dalam kesaksian ini, Mister. Yang ini malah ada yang tadi yang sempat saya kaget, ada yang video yang 28 Agustus jam 13.30 yang itu tidak diceritakan oleh Pak RT. Karena Pak RT kemarin kita tanya, cuman dua file itu, cuman dua itu katanya gitu kan. Waduh, nah gitu. Nah, kemarin saya sempat lemes tuh ketika itu. Tapi di sini ada 28, 13, 30. Artinya apa? Berarti polisi megang lebih panjang lagi. Lalu ada yang tidak diungkap oleh polisi. Gitu, Mister. Dari yang frame loncat itu yang dikritik oleh Bang Tony itu. Yang 23.30 sekian sampai ke 00.30 sekian tuh yang loncat itu. Berarti ada Iya, beberapa iya, iya. frame yang nggak disampaikan ini, Mister. Oke, oke, oke. Tahan dulu ya. Kita sapa dulu ini ada Bang Saudara. Kemudian ada juga Mbak Lilian. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Assalamualaikum semuanya. Kak Jel, Bang Nelson, Waalaikumsalam. Bang Ai, dan semuanya juga yang di bawah. Oke, Mister, terima kasih. Se. Judulnya iki ngene iki maksudnya piye? Coba kalau kamu memahami judul ini, apa pendapat Anda? Mister, aku nyimak dulu, Mister. Aku tahu kamu sedang Nanti aku ya kamu sedang di kamar mandi. Ya udah. Ya, mute, mute. Coba teman-teman. Saking pengennya mendengarkan berita tentang ini, mandi itu loh handphonenya dibawa ke kamar mandi. Mantap ini. Halo saudara, selamat malam. Ya Bang, halo Bang. Dan salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman nih. Ya, Mohon izin ya. Sebenarnya kan ini nih ya, bekas hari ini saya pertanyakan dari itu CCTV itu dikeluarkan di peradilan. Mungkin di Mr. G ini ya, awal-awal kita bahas dulu ya. hmm, hmm. Saya mengatakan, pertanyaan saya kan simpel. Kenapa kasus sebesar ini hanya satu barang CCTV barang buktinya kan begitu. Nah, di situ pilihan saya, ya pertanyaan besar itu bagi saya, Bang. Nah, kemudian muncullah ya kan pertanyaan sosok-sosok yang ada di CCTV ini ya kan. Ini jauh sebelum CCTV yang ada di bengkel itu keluar ya di pertengahan proses persidangan. Jauh ini itu Betul. waktu-waktu Mr. G baru bahas ini kan. Hmm.
Dan saya sempat juga kritik ya masalah profesionalitas Polri ya dalam hal ini kan begitu. Ya gini ya, kalau pendapat saya gini, Mr. Z. Kalau saya tidak berpikir satu cabang aja, namun apabila jalan ini buntu, anggap saja ya begini ya, anggap saja patut diduga isi file dari CCTV ini, yang satu ini ya, maksudnya di lokasi yang satu ini, anggap saja sudah direkayasa atau dimodifikasi dan sebagainya ya, atau dihilangkan dan sebagainya. Nah, saya coba berdiri sebagai detektif. Ya, jadi saya tidak berpikir dalam satu arah dalam penyelidikan ya. Saya akan cari file dari CCTV dimanapun itu. Mungkin radius 500 meter atau 1 kilo dari titik lokasi TKP utama. Nah, mungkin di situ mungkin ada jejak-jejak yang ditunjuk Mr. Z nih. Kan beliau ini yang ada di CCTV kan nggak mungkin dia cuman terekam di satu CCTV doang kan, begitu kan logikanya kan. Nah, kalau saya coba mencari ada nggak CCTV lain yang merekam seseorang ini, pria ini, ya kan? Dari mana, bergerak dari titik mana ke titik mana kan begitu, sampailah ke waktu dan tempat di malam ini. Ya, dari awal kan juga mungkin saya sudah bahas apa sih yang nggak bisa di dunia ini sekarang kan begitu. Apa sih yang tidak bisa dideteksi? Makhluk astral aja bisa dideteksi loh dengan teknologi sekarang. Ya bahasa kasarnya setan aja bisa deteksi kan. Ya kan begitu nih, logis aja nih ya. Nah, ya mungkin ya apalagi manusia hidup yang punya fisik, bentuk, ya kan, massa, apalah itu bahasanya ya kan. Yang nggak kelihatan aja bisa dideteksi dengan teknologi sekarang. Mungkin itu aja dulu, Mr. Ji. Nih Bang Ji. Makasih Bang. Ya, terima kasih saudara. Jadi benar itu ya. Jadi kalau ada niat mencari sosok ini, benar, bisa dari CCTV lain, yang lain. Ya, kalau dia kan pasti bergerak ke kanan, kita cari dari sekian kilometer. Bergerak ke kiri, kita cari sekian kilometer, kan begitu. Itulah yang namanya mencari jejak-jejaknya. Tapi masalahnya, ada kemauan atau tidak? Yang susah itu kalau tidak ada kemauan. Yang susah, yang ada cuma segini aja tidak mau diperjelas kok. Justru sekarang saya membutuhkan filenya ini bawa sini biar nanti saya bantu tuh. Saya bantu gratis. Ya. Siapa sih dia sebenarnya? Ayo sini, kirimkan ke saya. Saya bantu gratis. Nah, nanti nampaknya ini juga akan diminta karena ini ada di dalam persidangan bahwa seseorang yang masuk pagar ini pukul 05.01 ini tidak penting itu siapa dia, tetapi ini menunjukkan ada sosok lain yang masuk di situ. Kalau tadi diakui oleh Priyo bahwa itu dirinya, kalau tadi dikatakan dirinya, justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Coba sebut, itu Priyo sedang cari rokok, jalan kaki atau naik motor? Itu Priyo sedang ngambil cangkul, jalan kaki apa naik motor? Ya enggak? Bahkan teman-teman di sini sudah mengatakan bahwa itu bukan Priyo. Lantas siapa? Ririn. Nek Ririn ki tinggi. Kalau dua orang itu bukan semua, artinya apa kawan-kawanku semua? Artinya apa? Artinya ada orang lain.
Kalau ada orang lain kemudian dipatenkan bahwa pelaku ini adalah 2 orang, ya itu subjektif dong. Subjektif. Hal-hal yang sifatnya subjektif itu berbahaya kalau itu dijadikan vonis seperti ini. Coba ini Priyo ini jujur, wah ini orang lagi bergetar semua nih. Karena itu diakui sebagai Priyo seolah-olah, maka legalah orang itu. Ah, lega, untung Priyo ngakui. Tapi secara fisik, bukan. Bukan juga Ririn. Lantas siapakah dia? Halo, Pak Hakim. Lantas siapakah dia? Saya yakin sekarang ini Anda di seberang sana sedang menikmati Komal ini juga. Dan saya yakin Anda menggerutu sampai mengatakan dancuk ini Mr. Z. Yo gak popo, gak popo, gak wedi. Ya, gak wedi. Temanku banyak di sini, ada 200 sekian ini. Mungkin yang teman bener ya, kalau yang teman bener pasti tap-tap layar lah. Gitu. Temanku banyak di sini. Jadi kalau saya ndak bersuara, ndak berbicara, ya saya ganti nama. Ganti nama, Mr. Z diam. Namanya aja Mr. Z bicara. Ya harus bicara. Oke, ya. Saya mengatakan kasus yang di sana itu janggal. Sekarang begini, saya tanya kepada kawan-kawan yang ada di atas nih. Halo Pak Tony. Saya, dilanjut dulu Bang Ai. Iya. Kavia. Mr. Z di mute dulu Mr. Z. Takutin ntar bocor. Ya, sebenarnya gini ya, kalau melihat di persidangan kemarin ya Bang Aye, masalah CCTV ini ya. Bagaimana effortnya para penyidik pada saat itu membuktikan bahwa omongan Priyo atau pengakuan Priyo terbaru itu. Misalnya ketika Priyo mengatakan bahwa ada TKP kedua, lalu mereka effort datang membawa CCTV. Lalu kemudian palu, Priyo bilang palu dibuang di sini. Lalu mereka effort gimana caranya supaya palu itu bukan gimana caranya. Mereka cari palu, lalu kemudian dapat palu dan dibawa ke persidangan. Lalu ketika Priyo mengatakan, oh itu saya di CCTV, kok mereka nggak effort? Iya. Buat membuat CCTV itu menjadi lebih terang, menghadirkan saksi-saksi ahli yang bisa mengatakan sesuai dengan permintaan hakim, yaitu identik atau tidaknya, atau dari wajah dan lain-lain. Kayak kita semua dengar apa permintaan hakim ya. Tapi ternyata di bagian itu, di bagian tersebut, di mana bagian itu juga dibuang, bukan dibuang, maksudnya tidak diakui lah. Keberadaannya itu tidak diakui. Tapi nggak ada yang effort sama pengakuan Priyo yang itu. Benar nggak bisa, Bang Ai? Ya Allah, Lea. Iya, betul. Jadi Ini sinyalku kalau bagus. gimana Mister? Bagus, Mister, bagus. Jadi kalau Sinyalku lihat iya ngedelay nih Mister. Oke. Ya lanjut. Ya kalau ngelihat itu Kak, ya apa sih namanya dari putusan ya. Ini kan yang kayak dipakai itu seakan-akan keterangan Priyo ketika masih bikin BAP, Kak Via. Betul nggak sih kira-kira? Jadi kemudian berubah keterangannya ketika ditanya sama siapa? Bang Tony. Itu pun sebenarnya ketika ditanya sama Bang Tony itu Priyo udah kondisi apa? Udah
ganti pihak kan kalau nggak salah ya. Sudah melepas apa namanya? Melepas Bang Tony sebagai PH kalau nggak salah itu kan ketika tanya Bang Tony itu. Iya benar. Benar, Nah, tapi dia udah menceritakan duluan kan di eksepsinya itu. iya kalau cerita eksepsi kan itu pembelaan ya. Dia hanya untuk keterangan itu untuk dirinya sendiri kan. Nah, Pak, tapi kan tuh akhirnya diperkuat ulang lagi ketika dijadikan saksi yang ditanya Bang Tony itu. Itu siapa? Itu Joko kan kalau nggak salah jawabnya itu. Nah, ini nggak muncul di sini ya. Coba bagaimana Bang Ai? Iya, Mister. Jadi yang agak mencurigakan itu kan sebenarnya tadi tuh di sini kan kalau si siapa ini namanya? Siapa tadi nama polisi tadi? Tony Ya, Setiawan. Setiawan. Nah, Setiawan ini kan menceritakan bahwa itu Prio yang di video yang di CCTV jam 05.01 itu Prio itu adalah kalau lihat narasinya ini sepertinya adalah cerita BAP. Jadi sebelum persidangan, kemudian disampaikan di persidangan ini. Namun kan di dalam persidangan juga ada fakta bahwa Prio menyampaikan bahwa itu Joko. Dia itu dinyatakan 2 kali. Yang pertama adalah ketika agenda perlawanan atau eksepsi, kemudian ketika dihadirkan saksi dan kemudian ditanya oleh Pak Tony, Bang Tony itu kan tanya, dan itu posisinya Prio bukan sebagai Prio didatangkan sebagai saksi. Ketika ditanya Bang Tony itu kan, apa itu siapa? Dan Prio tetap ngaku itu Joko, gitu. Tapi di putusan ini nggak terlihat terrefleksi itu ya, keterangan Prio itu bahwa itu Joko. Itu waktu ditanya itu di persidangan bahwa itu siapa yang Di ada di situ? persidangan. Dijawab Joko begitu. Iya, Mister. Ada VT-nya, Mister. Coba dikirimkan ke saya itu saya biar saya ini Waduh, lagi karena ada yang punya nggak teman-teman? Saya lihat itu udah lama sekali masalahnya itu. Biasanya Bang Kopi Pahit tuh yang nah rajin ngoleksi video-video begitu, Mister. Atau Bang X5 ya. Saya biasanya lihat dari kalau nggak Bang Mode Senyap, Bang X5 atau Bang Kopi Pahit biasanya tuh yang banyak lewat ngirimin VT-VT terkait persidangan. Itu ada Mode Senyap. nah Nanti coba dicari di Mode Senyap ada nanti. nanti saya minta sama modus senyap. Jadi gini ya Bang Ai, saya dengan judul ini Bang, mohon maaf ya, saya perbesar dulu ya. Mohon maaf teman-teman, nanti Bang Nelson kalau sudah sampai biar ini. Saya dengan CCTV yang ini nih, itu nanti korelasinya ada di recovery handphone Bang Ai. Kalau recovery handphone, seperti yang berita kemarin kita ulas, yang menceritakan adanya percakapan antara Ririn dan almarhum Budi Awaludin. Kemudian adanya rekaman ini ternyata terekam kedatangan Ririn di tempat itu, sinkron bahwa sejatinya dari handphone itu Ririn diminta datang ke situ oleh Budi Awaludin. Sementara CCTV toko bangunan memperlihatkan adanya Ririn datang. Clear itu sebenarnya itu. Clear itu. Ketika muncul kembali ya perpaduan yang tadi, yang Ririn masuk, kemudian yang ini orang nih yang 0501 ini, dia bukan Prio, dia bukan Ririn. Artinya di sini ada orang lain yang mungkin tidak diharapkan, mungkin memiliki niat lain. Sinkron ini, dan ini kalau clear semua ini, wassalam, geger Indramayu, geger. Bagaimana menurut Bang Ai?
Iya, Mister. Kalau kita bisa dapatkan apa namanya full recovery dari handphone reportnya itu, kemudian juga bisa dapat apalagi bisa dapat CCTV yang di depan bengkel ini banyak yang bisa diungkap sebenarnya, Mister. Jadi apa yang terjadi sepanjang itu harusnya bisa diungkap jauh lebih banyak daripada yang sekarang ini. Dan bahkan Baik. itu intinya bisa mengkonfrontir juga, baik membuktikan atau mengkonfrontir cerita-cerita Prio atau cerita-cerita Ririn. Gitu, Mister. Jadi kita bisa ungkap kebenaran prinsipnya. Nah, ini ya teman-teman ya, saya semakin semangat ini. Sejatinya pihak yang disebut-sebut itu terkait dengan selebriti itu jelas kok ada nomornya kok. Kita mungkin nggak akan percaya ya apa yang di persidangan katakanlah gitu. Tetapi hasil selebriti itu kemudian eh, adanya adanya Mabes Polri, Puslap 4 Mabes Polri yang mampu merecovery kembali nomor Ririn yang menunjukkan bahwa adanya percakapan antara Ririn dan Budi Awaludin, sejatinya itu ada arsipnya di Puslap 4. Dan saya yakin atas nama undang-undang keterbukaan publik, atas nama undang-undang keterbukaan publik itu bisa diminta karena itu sebuah kewajiban. Ketika untuk keadilan, bukan untuk main-main ya, bukan untuk konten ya, tapi untuk keadilan, maka akan dihadirkan utuh, full duplikatnya. Sama halnya kalau BPKB hilang, STNK hilang, pasti munculnya duplikat. Dan apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Untuk mengungkap kebenaran itu, gitu loh. Satu. Yang kedua, Bang Ai. Loh, kok nyala lagi nih? Yang kedua, Bang Ai. Yang kedua, ini berita. Ini berita. Orang yang membuat berita pun ada. Bahkan ini dari Indramayu sendiri. Kalau berita ini ada, secara otomatis orang yang membuat berita itu akan mempertanggungjawabkan beritanya. Tetapi kenapa tidak dilakukan itu? Kenapa tidak dilakukan itu? Dan saya yakin kok ini teman-teman di Indramayu juga nonton ini semua. Ya meskipun dari luar ya, saya yakin. Nah, ada persoalan di sini, ada yang nulis, ada yang menyampaikan. Kenapa nggak direspon? Kalau memang tidak benar katakan berita ini, seperti berita-berita kemarin itu yang kita ulas bersama, pasti sudah ada permintaan take down atau apapun lah. Tapi saat ini, teman-temanku semua nih, mohon maaf ya, saya berani seperti ini karena di belakang saya ini dasarnya. Kalau yang mendasari saja untuk saya bersuara ini masih ada, artinya apa? Itu. Jangan DM saya ngancam-ngancam, jangan. Ora wedi. Ora wedi. Apalagi cuma ancamannya begini, awas Mr. Z, saya unfollow. Lah peduli amat. Yang jadi masalah itu di sini nih. Beritanya ada. Bahkan berapa kali nih berita nih yang sekarang ini Bang Ait. Ini yang ketiga ya. Ada total kemarin kalau nyari-nyari ada 7, Mister, kalau lihat berita Ada hari ini. 7 berita. Yang Ada, dikupas sama Bang apa Fahmi ya? ya nih saya kasih tahu nih. Ada 7 berita yang menyebut langsung maupun tidak langsung ada kalimat oknum penyidik, oknum polisi, jaksa, Indramayu, Mabes Polri, Puslap 4 Polri. Kenapa?
Kenapa? Kan dia sudah menyebutkan, bahkan nomornya itu pun dia tahu. Artinya apa? Ayo teman-teman, artinya apa? Artinya berita ini benar, teman-teman. Kalau tidak benar, silakan diproses. Proses hukum. Berarti yang membuat berita ini bohongin saya juga. Bohongin teman-teman. Kalau tidak benar. Kalau benar, loh, tunjukkanlah kebenaran itu. Kalau kita punya niat untuk mengungkap sebuah kebenaran. Jangan simbolis. Mari kita bersama-sama mengungkap kebenaran, menegakkan ini hukum dan sebagainya, keadilan, ini. Tapi ini ada sosok di sini. Ada sosoknya di sini tidak mau diungkap. Ini persoalan itu berarti hanya lipstick. Mari kita ungkap kebenaran, mari kita junjung tinggi, junjung rendah. Lah ini siapa? Lah ini siapa? Dari sinilah sebenarnya keadilan, dari sinilah ungkap kebenaran itu. Aja aman-aman. Jangan omon-omon. Tak tantang ini sekarang nih. Tak tantang. Bukan tantang untuk berkelahi ya. Mohon maaf ya. Saya nggak suka berkelahi. Tak tantang saja ini. Kalau minta tolong ingin membuktikan siapa sejatinya orang di pintu gerbang ini. Kasih saya sini. Gratis saya bantu. Saya ungkap ini siapa orang ini. Gratis. Jangan sebut saya mantan. Kalau saya nggak bisa olah yang ini. Aku rada jengkel karena apa? Sependek perjalanan saya selama 32 tahun itu menekuni bidang-bidang seperti ini, tidak pernah berkas saya itu sampai ke kejaksaan, ceritanya nggak utuh. Ceritanya nggak mengalir. Dari padi, di contoh ya, dari padi ditebar menjadi benih, benih ditanam menjadi tumbuh, tumbuh disemprot menjadi tanaman padi, sampai padinya berbuah, sampai diselap, sampai menjadi nasi, dimakan, itu urut itu. Lah ini orang ceritanya gak urut. Nah gak urut begini, kita ini masyarakat harus percaya kepada siapa? Kepada siapa saya harus percaya? Susah payah kita tanamkan kepercayaan sepertinya kayak banyak kasus ini. Dia aja ini coba ini. Udahlah, ini siapa sih? Ungkap tuh. Memang tidak ada niat ya, percuma. Tidak ada niat. Ini Bang Ai, kita tantang Bang Ai. Kita bisa ya, kita bisa kalau ada bahannya kita bisa olah. Iya, Kalau nggak ada bahannya terus gimana? itu. Kalau bahannya disembunyikan juga, apalagi taruh di bawah meja misal, wah kawan. Ya, teman-teman, malam ini kita spesial ya dimasukin oleh Prof. Emran 1, Prof. Emran 2. Soalnya keren ini, yang mana yang sebenarnya bisa masuk ke komalnya Mr. Z. Soalnya sinyal ya, beliau sinyal ya. Ini istimewa, ini baru terjadi hari ini teman-teman, baru terjadi hari ini. Ada dua-duanya masuk, dua-duanya hilang. Semuanya mental. Oh iya, Bang Misteri. Tadi Bang Ya. Nelson itu sudah sampai rumah mau bacakan lagi putusan katanya. Bang Oke, Nelson. oke, Bang Nelson, dilanjut Bang Nelson. Sampai rumah yang hening, silakan dibaca
kata demi kata. Tadi itu baru sampai tanggal 29. Silakan, Bang Nelson. Sopo to sing ngomong mau di mana Bang Nelson? Ra ono no. Oh, ada tadi chattingan Mister. Tap-tapan di bawah masih Mister. Waduh, ayo kamu lanjut dulu. Bang Nelsonnya lagi itu kena panggilan alam nih kayaknya Mister. Oke, coba Bang Ai. Ya Kita Mister. kan kita kan butuh bahannya karena sebenarnya sejatinya itu ada Bang Ai. Iya. Ada rekaman itu, tapi sayangnya rekaman itu potongannya terlalu jauh. Berapa hari itu dipotong tuh Bang Ai? Kalau menurut kesaksian ini ya berapa jam tuh berarti ya sekitar 8 eh 13.30 ke itu hampir 12 tambah 5 17 16 jam Mister. Waduh, waduh, kok Jadi ya iso? 15-16 jam lah kira-kira hilangnya Mister. Nah, Anda kan tahu hal-hal seperti ini ya. Kalau ada jeda seperti sejauh begini, layak apa? Layak dipercaya apa enggak? Ya nggak layak Mister, apalagi siang Mister. Kalau dia misalkan diaktifasi berdasarkan apa namanya pergerakan ya, adanya aktivitas ya. Masa siang nggak ada yang lewat Mister? Ojo takon aku toh. Nggak, maksudnya ini kan jam 13.30 minimal dari jam 13.30 sampai sore maghrib itu kan banyak evidennya Mister. Uang yang kalau kita lihat yang video apa CCTV yang waktu Ririn angkut sesuatu di bengkel itu motor lalu lalang Mister. Padahal itu jam apa tengah malam ya, jam 11 malam sampai jam 1 pagi itu. Banyak banget motor, masa nggak ada yang kedetek? Kira-kira gitu kan pertanyaan kritisnya kan Mister. Nggak masuk akal gitu loh. Bang Nelson, itu Prof. Iya. Imran Selamat malam, tadi itu. Prof. Selamat Halo, malam Prof. Prof. Susah sekali ya masuk di Komal ini, Prof. Ji, iya di sini rada susah juga sih sebenarnya. Hmm. Ya malam Mr. Ji, malam semuanya, Bang Ai. Malam Mister, malam Prof. Malam, Prof. Iya, Haji Aska, Bang, iya, sebenarnya Bang Doni atau siapa Bang? Siapa? Iya, Kak Via, Kak Lian, Bang Nelson. Ini Malam, Bang, Prof. Ya malam semuanya, Mr. Ji. Bang RH itu, Prof. Oh iya Bang RH, sorry Bang RH, saya cuma lihat ininya sih, jadi Iya, Prof. ya, Malam, Prof. Sehat-sehat, Prof. ya, sehat, alhamdulillah, amin. Lanjut Mr. Ji. Oke, siap, Prof. Ini coba nih, saya panggil dulu. Nelson, Son. Nelson, Son. Wah, angel lagi Nelson lagi. Minta dipanggil di jalur hijau kali itu ya. Lagi mandi kali. Oke, aman dulu lah, aman dulu. Kita ini ya. Jadi begini, ketika berita itu, ini berita ini publik loh teman-teman, publik ya, untuk umum ya. Ketika mereka yang membuat berita ini sudah menyampaikan ke publik dan ini saya tidak paham, jujur saya tidak paham karena di situ ada istilah-istilah yang menurut pendapat saya itu teknis ya. Istilah-istilah itu yang menurut pendapat saya itu teknis. Tapi tertulis artinya pasti dia ngambil dari sumber yang bisa dipercaya. Bagaimana menurut Bang Ai? Betul Mister, itu yang diceritakan Bang Fahmi itu sangat banyak istilah-istilah teknis yang bahkan orang IT yang baru lulus pun belum tentu tahu Mister. Karena memang itu ada spesialisasi tertentu yang dia perlu pendalaman, biasanya contohnya ya bagaimana merecovery storage yang tipenya cell atau flash based storage, lalu juga
database yang digunakan WA itu bukan pengetahuan yang sifatnya terlalu umum ya. Walaupun kalau pun dicari ada gitu, tapi kan butuh pendalaman dan nggak semua orang akhirnya concern dan bertanya-tanya apa sih engine-nya database kalau tidak bukan orang IT gitu loh. Nah, nggak mungkin kalau seorang Bang Fahmi yang backgroundnya adalah lawyer mengulik ya, saya mencari-cari sampai sedetail dalamannya WA gitu kan. Nah, itu yang salah dua dari sekian diksi yang digunakan di berita yang disampaikan oleh Bang Fahmi. Jadi saya yakin Bang Fahmi baca betul tuh laporan forensik itu, karena itu istilah yang umum juga digunakan di forensik akhirnya, khususnya forensik yang terkait dengan smartphone, Mister, atau handphone, gitu Mister. Oke, seperti yang kita kemarin bahas ya, yang kita kemarin bahas tentang adanya apa ya? Adanya terkait dengan kalimat seperti ini. Saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman. Nah, kalimat seperti ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ini saya geser begini. Di sini ada, kalau teman-teman membaca berita ini, di sini tuh isinya adalah recovery. Kemarin kita sudah bahas sejatinya, tapi karena ada Prof. Emran di sini, ada Prof. Emran, nanti biar menanggapi. Saya ingin penjelasan dari Bang Ai yang terkait dengan HP yang direcovery sehingga memunculkan yang dihapus ya, yang dihapus. Kemudian ternyata muncul semua tentang percakapan. Bisa nggak kira-kira itu muncul lokasi-lokasi keberadaan orang-orang itu, Bang Ai? Silakan Bang Edi perjelas Bang Ai. Loh, kau meneh Bang Ai. Ya ampun, lupa. Yo, Lanjut. ya wes, Jadi ulangi lagi. ini terkait apa namanya laporan selebrit ya yang sempat disampaikan di persidangan, namun diceritakan hanya terkait pertama adanya proses download, install aplikasi micet, dan tidak adanya kontak serta bergantinya kartu yang ada hanya kartu Telkomsel katanya. Tidak ada Hmm, kartu setan katanya gitu. hmm, Nah, ternyata di laporan 663 yang diceritakan oleh Bang Fahmi di dalam artikel ini itu ada proses celebrate itu terjadi dua kali. Yang pertama ini ada dua, yang pertama adalah ada dua HP. Jadi ada HP-nya Ririn dan HP-nya Prio. Kemudian masing-masing dilakukan dua kali. Jadi ada empat kali dilakukan digital forensik terkait smartphone. Laporan yang pertama betul seperti yang diceritakan itu ada aplikasi micet dan sebagainya. Tapi kalau Bang Fahmi lihat ada laporan yang agak menarik terkait aplikasi micet itu diinstal setelah tanggal 8, di mana itu adalah waktu setelah Ririn ditangkap. Nah, itu mantap tuh yang dibangun Mister itu. Jadi setelah waktu yang Ririn ditangkap, ternyata apa namanya nggak mungkin kan handphone tidak dikuasai oleh tersangka tiba-tiba menginstal aplikasi. Nah, ini ada kecurigaan bahwa ada orang yang dengan sengaja memframing menginstal aplikasi micet itu. Kemudian berikutnya dilakukan proses recovery karena tidak ditemukan adanya WA dan sebagainya, kontak sudah tidak ditemukan. Oleh puslapor dilakukan recovery dengan teknik bit per bit recovery. Akhirnya berhasillah muncul tuh ada trace file-filenya WA ya. Saya nggak tahu apakah 100% atau tidak, tapi yang jelas penyidik berhasil merecovery WA-nya Ririn dan Prio. Nah, di situ ada disebutkan Bang Fahmi juga ada dua file, messagestore.db dan calllog.db. Nah, ini nggak mungkin nih sarjana hukum tahu hal-hal beginian kan? Ini iya, filenya SQLite nih.
Nah, di message store itu isinya adalah percakapan di WA. Call log adalah catatan panggilan. Jadi ada voice call atau video call tercatat di calllog.db. Nah, dari situlah akhirnya diketahui dari handphone Ririn ada percakapan antara Ririn dan Budi, bahwa Budi mengundang Ririn untuk hadir ke rumahnya Budi. Jadi ada undangan ya, bukan datang dengan sendirinya. Lalu dari HP-nya Prio muncul percakapan, adanya percakapan antara Prio dengan Aman Yani serta Prio dengan Joko. Ya. Lalu di dalam percakapan itu juga ada perencanaan pembunuhan yang sudah ada percakapan yang juga dihapus oleh Prio, tetapi berhasil direcovery juga oleh penyidik, oleh puslapor, sehingga Hmm. pesan yang terhapus itu pun juga bisa dibaca. Hmm. Nah, itulah isinya laporan dari Celebrate 6663 /FKF/2025, misalnya. Sekilas seperti itu. Apa percakapannya antara Ririn dengan Prio dengan itu istilahnya apa ya? Ada apa percakapan? Oh Ada. iya, ada terjadi juga selain percakapan rencana pembunuhan, ada rencana koordinasi untuk menjebak seakan-akan Ririn jadi pelaku utama dari pembunuhan ini. Nah, nah, ini kawan-kawan. Ini krusial loh. Kalau ini berita yang ini tadi yang saya sampaikan. Kalau ini kan hasil ini ya. Kalau ini berita tidak benar bahwa ada percakapan antara Ririn dan Budi Awaludin. Kemudian antara Prio dan Aman Yani, Prio dan Joko. Kalau ini tidak ada percakapan, kemudian tidak ada betul lah katakanlah. Kemudian berita ini, Dermayu ini mau menayangkan, mau mempublikasikan, artinya Dermayu itu bohong. Kalau itu tidak benar. Dan sudah sekian lama berita ini, tidak ada itu yang angkat, tidak ada yang up. Nah, saya melihat ya, ada persesuaian antara perbuatan terhadap handphone dan perbuatan dengan CCTV. Handphone yang ini tidak ada percakapan. CCTV yang ini hilang semua isinya, durasinya berapa jam tadi. Artinya mirip-mirip. Kalau mirip-mirip seperti ini, ada yang dihilangkan, ada yang dihilangkan. Ini terbukti ya, terbukti yang dihilangkan itu bisa direcovery. Ini kalau benar teman-teman, kalau benar, Indramayu tuh geger geden. Geger geden teman-teman. Bagaimana tidak? Niat melakukan penegakan hukum, tapi justru melanggar hukum. Gile gak? Gile banget. Itu Prof, ya, yang kita bahas Prof. Jadi adanya kejanggalan-kejanggalan. Dan ternyata handphone Prof, mohon izin, handphonenya Ririn dan Prio yang katanya tidak ada percakapan itu, dalam media ini disampaikan bahwa ternyata handphone itu bisa direcovery. Bahkan ada kalimat di situ 100% Prof. Bagaimana pendapatnya Prof? Izin. Ini sudah keringat Prof. Ya, ya. Jadi ya sebenarnya itu kalau apa ya, kalau kita berangkat dari apa ya, istilah recovery itu berarti kan bisa dilakukan pemulihan ya, kaitannya dengan percakapan yang sudah terhapus ataukah mungkin dihapus gitu ya. Memang dia akan berkonsekuensi pada memang targetnya itu untuk apa? Untuk memberikan definisi transparan kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan ya. Iya sih, saya sebenarnya setuju sih dengan semuanya, dengan Bang Ai, dengan Mr. G. Ya, memang agak sedikit problematik karena memang putusan ini sudah apa namanya, perkara ini sudah sampai pada putusan PN. Jadi ada semacam PR lah
PR bagaimana untuk kemudian kan mengungkapkan sebenarnya ada keterlibatan pelaku lain kan. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kita bicara kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan, terus dakwaan, penuntutan, dan putusan pengadilan itu memang balik lagi Mr. G. Kita pada akhirnya sampai pada pendekatan integrated criminal justice system itu. Nah, dalam konteks itu kan harus ada transparansi ya, transparansi yang kemudian menjamin transparansi itu menjamin accountability-nya. Cuman kelihatannya memang kalau dari apa yang didiskusikan sama Mr. G ini memang hal-hal yang bersifat transparansi itu agak sedikit diragukan. Nah, kelihatannya kan begitu berdasarkan informasi-informasi media-media itu kan Mr. J. Ya, Itu maka memang menjadi catatan tersendiri. Sementara sudah ada orang yang diputus nih, sudah ada 2 orang yang diputus bersalah kan. Problemnya, kalaupun sudah ada 2 orang yang diputus bersalah, hanya saja kalau kita balik pada teknis penyidikan kemarin, kelihatannya ada hal-hal yang masih terjadi distorsi di sana kan. ya. Itu. Jadi kalau saya jujur aja, sebenarnya agak bingung juga saya diskusikan kaitannya dengan apa yang dapat dilakukan sebenarnya sih. Untuk kemudian apa kaitannya dengan recovery itu. Apakah nanti kita bertanya-tanya nih, apakah mungkin dari pihak APH ini memang punya etikat untuk melakukan recovery itu lagi ataukah tidak? Itu menjadi penting. Dan harus ada satu kekuatan besar yang mampu untuk memberikan pressure. Itu sih Mr. G. Kira-kira kalau dia kaitannya dengan putusan ini, ya itu 2 hal yang berbeda nantinya Bang Ai. Itu 2 hal yang berbeda. Itu sih Mr. G, saya cukupkan dulu. Nanti ada tambahan, nanti saya tambahkan lagi Mr. G. Baik Prof, ini saya kasih tahu Prof, info aja sekedar info. Di dalam berita itu juga mengatakan bahwa ada puluhan lembar yang tidak dihadirkan di persidangan. Padahal itu termasuk diantaranya adalah percakapan-percakapan. Ini artinya kalau saya mengatakan bahwa betul orang ini sudah divonis, betul orang ini sudah menjalani hukuman, tetapi ada rencana memang di dalam bahasa di situ, nanti Bang Ai bisa menjelaskan, bahwa adanya koordinasi antara ketiganya ini memang untuk seolah-olah, nih kata-kata itu muncul, seolah-olah Ririn adalah pelaku tunggal, pelaku utama, bahkan apa ya, sutradara di situ loh Prof, di situ loh. Itu. Coba Bang Ai diceritakan lagi Bang Ai dalam berita itu Bang Ai. Ya, sana yang dari HP-nya Prio ditemukan percakapan antara Rio, Joko, dan Ahmad Yani. Itu ada pertama perencanaan pembunuhan terhadap Budi, kemudian koordinasi membuat kesan seakan-akan menjebak Ririn sebagai pelaku utama. Kira-kira pesannya begitu, Mr. G, kalau yang ada di HP-nya Prio. Oke, saya tanya Bang Ai, itu suara Dermayu itu di mana keberadaannya? Indramayu, Mr. Indramayu. Itu Indramayu kawan-kawan. Itu tempatnya di Indramayu. Kemudian ada koreksi kan di situ bahwa ada oknum jaksa, oknum apa polisi gitu kan? Iya, ada Artinya artikel yang dibuat ditujukan khusus untuk oknum jaksa, ada yang ditujukan khusus untuk oknum polisi. Juga koreksi hakim, menyengkritisi hakim juga ada. nah, itu kawan-kawan. Itu kawan-kawan. Jadi ada apa namanya? Ada tujuannya ini membuat berita ini. Bukan hanya sekedar berita untuk basa-basi, untuk sekedar konten, bukan. Niatnya adalah ingin mengungkap sebuah kebenaran. Dia orang Indramayu, tinggal di Indramayu, bermedia menyuarakan Indramayu. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran di Indramayu. Kalau saya mah bukan warga Indramayu. Apakah mau nih orang-orang Indramayu dengan proses peradilan yang seperti ini, yang sesuai di berita itu? Mau tidak orang-orang Indramayu? Kalau mau ya nggak apa-apa.
Kalau mau nggak apa-apa. Bagaimana warga-warga Indramayu ini? Apa mau? Nanti kalau Indramayu begini kok boleh, bisa bergeser ke tempat-tempat lain itu. Bahaya bagi penegakan hukum kalau seperti ini. Berbahaya. Ini saya sapa dulu ya. Jelita, jelita, jelita. Kamu masih ada nggak, Jel? Loh? Oh ini nek. Hah? Masih, Mister. Masih. Oh, coba. Mau nggak kalau penegakan hukum seperti ini menurut Anda? Ya jelas gak mau, Mister, ini membahayakan kan. Sebagai warga negara juga kalau lihat hukum seperti ini di negeri kita ya ketar-ketir, Mister. Hmm. Demikian, Mister. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita kawal bersama, Mister, soal hukum. Terus kita kritisi terus. Dengan harapan suatu saat nanti akan ada perubahan. Demikian, Mister. Oh, itu kita kawal terus ya. Terus bagaimana cara ngawalnya? Ya terus kita suarakan, Mister. Terus kita suarakan. Jadi terus Oke, kita ulas setiap kejanggalan-kejanggalan, terus kita suarakan. Dan satu lagi, Mister, kita jangan menilai hukum dari rasa suka dan tidak suka karena ini berbahaya, Mister. oke. Terus bagaimana cara menyuarakannya? Saat saat ini yang saya tahu ya cuma di Komal ini aja, di Komal Mister Z. Oke, itu teman-teman ya. Ini Jelita mengatakan kita kita harus menyuarakan. Bagaimana cara menyuarakannya? Ya hanya di Komal Mr. Z. Artinya apa? Resikonya ada di Mr. Z. Dia itu taunya begitu, resikonya hanya di Mr. Z, biar Mr. Z di DM begitu kan maksudnya. Saya tahu. Dan tujuan saya menanyakan ini kepada dia, tujuannya adalah supaya dia tidak di Film. Tidur. iya, Tidak tidur, dur, ya, dur, dur. ya. Coba Bang RH, saya punya niat untuk menyuarakan ini untuk kebenaran. Tapi kalau warga Indramayu sendiri nggak mau, terus gimana, Bang RH? Kalau menurut saya sih nggak semua warga Indramayu nggak mau, Mr. Ji. Sebagian berharap justru penegakan hukum ini berjalan uh, normal gitu loh. Nggak semuanya. Jadi apa yang kita diskusikan ini adalah bentuk kepedulian kita dari segi penegakan hukum. Ini adalah eksaminasi publik dan dilindungi oleh undang-undang. Maka cara menyuarakan ini adalah kita bernarasi pada setiap kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu. Dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang kriminolog, dari sudut pandang psikolog, dan dari sudut pandang detektif. Seperti itu, Mr. J. Ini saya baca ya. Saya baca Lintar. Jika memang penegak hukum di Indramayu seperti itu, kenapa Mabes Polri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung diam? Ini pembunuhan belum dengar. Belum dengar mungkin ya Bang ya, belum dengar. Makanya kita suarakan terus Bang Lintar, supaya mereka mendengarkan. Kalau kita diam, dianggapnya itu adem ayem. Adem ayem, bahkan kita bersuara seperti ini, ada orang yang marah, tapi bingung caranya itu bagaimana. Kalau kita menyuarakan tentang kebenaran, kemudian dia bingung, ya lebih baik jujur. Ada lagunya itu. Coba lagunya bagaimana, Ri? Saya nyapa Ri dulu. Kalau ada
Ada lagu begini, ada lagunya. Jujurlah padaku itu. Halo Ri, selamat malam Ri. Selamat malam Mr. Ji, Bang Ai, Bang Haji Aska, Bang Elson, Bang Alip, Rafia, Kak Lilian, teman-teman di Malam bawah Bang Ari. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujurlah padaku, judulnya Mr. Ji. Bila kau sedang bohong. Nyimak dulu Mr. Ji. Oke, oke. Ada kalimat-kalimat seperti ini. Ini Prio ya. Ini saya gedein diri saya sendiri ya. Ini Prio mengatakan begini. Yang ini saya jujur. Yang ini saya jujur. Jujurnya begini doang. Yang kemarin bohong. Bohong tapi dipercaya. Bahkan dijadikan pertimbangan. Piye iki. Terus nanti kalau ngomong lagi, yang ini jujur. Dari yang kemarin bagaimana? Ya. Jadi sejatinya ya teman-teman ya, kalaulah saya terus menyuarakan seperti ini, bukan berarti saya benci dengan jaksa, bukan berarti saya benci dengan polisi, bukan, benci sama hakim, bukan, benci sama warga Indramayu, bukan. Sejatinya saya itu sedang mencintai kalian-kalian, mencintai polisi, mencintai jaksa, mencintai hakim, mencintai warga Indramayu. Namun demikian, ya, mengajak polisi, jaksa, hakim, ya, pengacara Tony, masyarakat Indramayu, mari kita bersama-sama, ya. Kalau ada kejanggalan, katakan ada kejanggalan. Dan mari kita suarakan. Untuk apa? Untuk penegakan hukum dengan cara yang benar. Saya minta ya minta saja. Kejanggalan itu di mana? Kejanggalan itu munculnya ada di dakwaan jaksa. Saya minta kepada jaksa baca sendiri dakwaannya. Baca sendiri. Saya rambut kurut, semangat, saking semangatnya itu rambut tuh bisa mosak-masik ya, bolo ya. Baca sendiri dakwaannya. Coba lihat baca dakwaannya itu. Antara Ririn dan Prio saling berganti-gantian. Pegang palu sini, palu sana, palu sini, palu sana. Itu satu kejanggalan. Itu jadi dakwaan loh itu. Artinya orang didudukkan menjadi terdakwa. Itulah dakwaannya. Ketika dakwaan sudah dibacakan, muncullah bantahan. Nah, bantahan itulah yang sejatinya menggugah hati seorang Tony. Lu kok ono ya, ini bahasa Jawa nih ya, kok ono ya ceritane kok beda, bantahane beda. Itu meskipun sudah didampingi oleh kuasa hukum, tapi nyatanya ada suara Prio yang menyuarakan tentang sejatinya tuh seperti ini, perbuatan tuh seperti ini, ada orang lain begini, begono, begini, begono. Kita juga jadi ikut di situ. Masa sih? Gitu. Jadi teman-teman kalau tahu ceritanya ini, harusnya ya bersama-sama. Jangan menjadi kuman, menjadi virus, menjadi bakteri, menjadi amuba. Yang justru kontra, keliru itu. Harusnya ini, kita dukung nih orang yang sedang mencari kebenaran, orang yang sedang menegakkan kebenaran, bukan malah dimarahi, dimaki-maki, dijadikan kaos. Parah betul ini. Kalau tadi dikatakan bahwa bukan semua orang Indramayu
yang begitu, saya sanksi itu Bang RH. Saya sanksi. Kenapa saya sanksi Bang RH? Karena buktinya tidak ada yang mau naik ke sini itu orang-orang Indramayu. Katanya orang asli Indramayu, tak suruh naik nggak mau naik. Ada tappingan begini, Mr. G, saya dukung Mr. G. Barngono lungo, habis itu pergi. Nah, ya percuma. Nah kita ini yang orang-orang di luar Indramayu ini bersuara. Yang kita suarakan orangnya pada pergi. Iya kan? Ya enggak? Itulah keraguan saya, Bang RH. Ayo Bang Mungkin RH, mungkin minder jawab. kali Mr. Ji, mungkin minder karena kan ya pada ininya kebanyakan mereka kurang begitu mahir dalam bernarasi gitu kan. Oleh karena itu mereka lebih baik nonton di bawah, menyimak, mendengarkan paparan-paparan dari Mr. Ji dan kawan-kawan seperti itu. Tapi mungkin nggak semuanya seperti itu. Ada beberapa orang juga kan yang sering naik kan, kayak siapa 5X kalau nggak salah ya. Terus di gua juga pernah, sama Creeper juga pernah kan. Gitu. Cuma memang sih yang saya lihat mereka lagi asik sibuk dengan dunianya dalam hal berkaraoke ya. Seperti itu Mr. Ji. Padahal ada satu kasus lagi yang perlu diulas di Indramayu ini. Tapi kan harus anu satu dulu. Contohnya ada yang menangis-nangis di makam anaknya itu. Iya kan? Gimana? Iya kan? Oke ya, kita kembali ke topiknya bahwa ini topik saya ini banyak sekali teman-teman. Kok hilang ya? Oh. Ini temanku. Yuk kita semua ya teman-teman ya, teman-teman semua bareng sama saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun yuk. Ini teman saya, teman saya nih meninggal dunia teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah. Jangan ditanya kenapa ya teman-teman ya. Jangan ditanya ya. Ini teman saya, ini AKBP Adi Rahmat, itu teman saya, teman akrab saya, bahkan pernah tidur di rumah saya ini. Oke. Ya. Nih, Polda Sulsel ya. Tapi sudah ya, saya tidak perlu ini pas malam Jumat ini ya. Kena ini enggak ya? Kena ini enggak ya? Kena apa namanya itu? Ben enggak ya? Enggak ya? Oke lah teman-temanku. Jadi tolonglah ya teman-teman juga doakan saya agar saya sehat selalu. Saya juga mendoakan teman-teman Amin, amin ya rabbal alamin. kebenaran ya. Oke ya. Ini teman saya ya. Pernah tidur di rumah saya. Satu sekolah bareng-bareng. Ya kalau wah udahlah banyak hal. Banyak hal. Bang Ari, bagaimana dengan judul ini Bang Ari? Ari Porong. Bukti ada. Rekaman CCTV pria buka gerbang rumah korban Pauman Indramayu. LBH Gazanfar, oknum penyidik dan jaksa sengaja lindungi pembunuh. Ini kira-kira benar nggak nih menurut teman-teman semua ini yang di bawah ini? Beritanya. Ini benar ini. Dia nggak mungkin membuat kalimat seperti itu, nggak mungkin lah.
Nggak mungkin asal-asalan membuat. Ya buktinya juga udah ada kan, Bang RH. Buktinya Betul, betul. yang sudah kita lihat di hasil persidangan, fakta persidangan ya kan. Tapi Bang Ari, kenapa dilindungi? Pertanyaannya kan gitu. Pembunuhnya kok dilindungi kenapa kan gitu. Itu yang belum tahu kita kan gitu Bang Ari. Iya, ini Bang Haji Aska, karena yang saya bilang dari awal, kita ini disuguhkan dengan fakta hukum di Indonesia dari dulu ya seperti ini gitu. Jadi yang kira-kiranya mempunyai kepentingan, terus juga mungkin melibatkan orang-orang yang berpengaruh ya di suatu daerah, itu pasti ya seperti ini gitu kan. Kasus akan cepat diproses untuk dicari tumbalnya, kambing